Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan baris dulu untuk memperhatikan pelajaran supaya lebih jelas lagi. Semuanya baris, dibariskan Angga. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Muhammad Muslim, silakan pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya saya absen dulu. Andika Fikrianto, Aprianda Isna Putra, Bagas Arifin, Bagas Setiawan, Faisal Khairul, Misbaul Khair, Muhammad Muslim, Nanda, Naufal Mahdi, Wisnu Ramadhani. Hari ini kita akan membahas diagnosis sistem pendingin. Ada yang tahu sistem pendingin itu apa? Radiator. Oke, terus kipas pendingin. Fungsi sistem pendingin itu apa? Nah, mengapa temperatur mesin itu dijaga dalam kondisi yang ideal? Overheat, satu. Oh, betul. Yang kedua, kalau terlalu dingin, maka konsumsi bahan bakar akan boros. Kalau diagnosis, penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejala yang timbul. Jadi, diagnosis sistem pendingin nanti kita melihat gejala-gejala yang timbul dari mobil, misalkan air radiator bocor, terus suhunya kok terlalu tinggi. Nanti kita dengan melihat gejala-gejala itu bisa menentukan penyakit yang dialami oleh sistem pendingin. Oke, kita review materi sebelumnya. Ada yang masih tahu? Nomor 1, radiator. Oke, fungsinya untuk mendinginkan nanti air yang ada di dalam water jacket, melakukan penyerapan panas atau temperatur dari mesin. Nanti dialirkan lewat selang menuju ke radiator. Oke, selanjutnya nomor 3, selang atas atau bawah? Selang atas. Nanti ini dilewati oleh air yang panas atau dingin. Nah, oke, nomor 4 apa? Namanya Nah, betul. Oke, terus nomor 5 apa ini? Ini namanya pemanas ya. Jadi ketika suhu dingin ini dipanaskan untuk membantu mesin mencapai suhu kerja lebih cepat. Yang nomor 6, nah, water jacket. Oke, nomor 7, water pump. Water pump digunakan untuk mensirkulasikan air. Oke, nomor 8, kipas pendingin. Terus nomor 9, selang bawah. Nah, ini didominasi dilewati oleh air dingin. Nah, ini ada yang masih ingat cara kerjanya? Ada yang bisa bantu jelaskan? Kita review materi yang ini. Ayo, kamu maju. Nah. Oke, tepuk tangan. Bisa dijelaskan? Ini ada 2 kondisi ya. Yang pertama apa ini? Termostat tertutup sama termostat terbuka. Bisa dijelaskan? Yang termostat tertutup ini air yang berada di water jacket akan berputar di water jacketnya saja. Jika di kondisi termostat terbuka, air yang ada di water jacket akan masuk ke dalam radiator untuk didinginkan dan nanti akan dialirkan kembali menuju water jacket. Yo, betul sekali ini ya. Oke, selanjutnya gejala kerusakan yang pertama, radiator. Ini apa ini? Bocor. Tandanya ada tetesan air di bawah mobil. Terus ini apa nih? Kalau tandanya gini berarti air radiator mudah habis. Makanya ini gambarnya diisi. Terus yang ini? Nah, karat. Oke, yang ini apa ini? Indikator temperatur mobil meningkat. Nah, ketika kuantitas air pendingin di dalam radiator kurang, maka media untuk penyerapan temperatur juga berkurang. Ketika berkurang, maka penyerapannya maksimal atau enggak? Indikatornya akan naik karena suhunya panas, betul sekali. Kita teruskan. Nah, ini gejala komponen kerusakan selanjutnya. Apa ini? Radiator cap. Oke, gejalanya terjadi kerusakan radiator kayak gini. Cairan pendingin di dalam air radiator udah habis. Terus indikator temperatur mobil. Nah, kita lihat penjelasannya. Ada yang masih ingat? Yang A ini apa ini? Katup tekan bekerja. Yang B? Katup bisa bekerja. Oke, selanjutnya apa ini? Water pump. Gejala yang pertama ini apa? Nah, betul. Bocor atau rembes. Oke, yang kedua, memeriksa getaran abnormal pada putaran dari water pump. Tidak normal itu tandanya gimana? Tahu nggak? Bunyinya itu kayak greget-greget. Hambatannya kayak lebih besar. Oke, kipas pendingin. Nomor 1 apa ini? Nah, betul. Yang kedua,
Nah, temperatur panas. Selanjutnya, katup termostat. Ini apa ini? Terlalu dingin. Yang kedua, terlalu panas atau overheating. Kalau indikator temperatur mobil terlalu dingin atau susah meningkat, berarti ada indikasi rusaknya katup termostat pada posisi apa? Tertutup atau terbuka? Oke, betul sekali. Terbuka. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Betul sekali. Ketika ini terbuka terus, berarti disirkulasikan terus melewati radiator. Ketika melewati radiator, berarti otomatis didinginkan terus. Suhu mesin itu akan susah meningkat, dampaknya konsumsi bahan bakar boros. Betul. Nah, ini kalau yang indikator temperatur mobil meningkat, itu kerusakan katup termostat pada posisi tertutup karena tertahan terus di dalam water jacket. Oke, ini apa namanya? Engine coolant temperature sensor. Nama lainnya water temperature sensor. Oke, yang pertama apa ini? Kipas menyala dan mati pada suhu yang salah. Karena sensor ini membaca suhu yang salah. Oke, kipas berputar terus-menerus. Ketika sensor rusak, itu akan diketahui oleh ECM atau ECU, Electronic Control Unit atau kontrol modul. Ketika dia mendeteksi kerusakan pada sensor ECT, otomatis ECM ini akan memerintahkan kipas pendingin untuk berputar terus-menerus. Ketika terjadi kerusakan, maka indikator cek engine-nya menyala. Selanjutnya, ini ada tugas. Ini ada 3 soal. Carilah penyebab dari gejala kerusakan. 1. Overheating. 2. Sistem pendingin boros air pendingin. 3. Mesin boros bahan bakar. Oke, dikerjakan secara kelompok. Nanti ada 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Nanti kita presentasikan. Oke, silakan bentuk kelompok. Saya beri kebebasan untuk membentuk kelompok sendiri. Kalau kelompoknya sudah terbentuk, silakan ambil kertas di depan. Tugas bisa dikerjakan mulai sekarang ya, sampai jam 11:30 ya. Yang pertama, overheating. Siapa yang mau presentasi overheating kelompoknya? Halo, semua perhatikan, temannya presentasi, didengarkan. Silakan perkenalan nama kelompok, anggota kelompok, terus sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompok kami. Jatah kelompok 2 hanya mempresentasikan yang bagian overheating. Penyebab dari overheating adalah cairan radiator atau coolant habis. 2. Kerusakan radiator. 3. Rusak. 4. Kipas pendingin rusak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita breakdown diagram Fishbone overheating. Kerusakannya overheating. Nanti gejalanya ada apa aja? Kerusakannya yang pertama, ini apa? Katup termostat terustak pada posisi tertutup. Tidak ada sirkulasi menuju radiator sehingga air radiator tidak bisa betul. Terus apa ini? Kipas pendingin tidak bisa menyala, berarti penjelasannya? Betul. Terus yang tutup radiator, apa itu? Mengapa katup tekan lemah bisa menjadikan overheating? Gini ya, tutup radiator itu memiliki standar tekanan tertentu. Contoh, 8 bar. Misalkan tutup radiator membukanya di 5 bar, maka apa yang terjadi? Airnya berarti tidak bisa ditahan di radiator. Jadi tekanannya kurang, akibatnya banyak udara yang ada di saluran. Ketika media penyerapannya berkurang, berarti terjadi overheating. Oke, ada pertanyaan? Sudah bisa dimengerti toh? Sekarang evaluasi. Yang bisa menjawab nanti tak kasih nilai tambahan. Oke. Saat mengendarai mobil, pengemudi melihat indikator temperatur mobil di bagian H. Tentukan penyebab dari gejala tersebut. Penyebabnya karena di posisi tertutup. Oke, betul. 1. Karena kebocoran pada radiator. Oke, 2. Betul. Tepuk tangan untuk Muslim. Oke, langsung. Saat mengendarai mobil, pengemudi merasakan pemakaian bahan bakar lebih boros. Tentukan penyebab gejala kerusakan dari sistem pendinginnya. Biasanya bahan bakar itu bisa boros karena suhu yang dingin. Suhu yang dingin itu karena kipasnya itu putar terus-menerus dan termostat
Oke, tepuk tangan untuk Jeffrey. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Yo Muslim, berikan kesimpulan tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Kesimpulannya adalah harus mengecek radiator minimal tengah bulan sekali agar tidak mengalami kebocoran. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Muslim. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.